Hai, berjumpa lagi dengan saya, Bernadette Indah Kristiana, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan, menurut Harahap tahun 2015, mendefinisikan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan atau financial statement menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Kegunaan analisis laporan keuangan kita bagi menjadi dua, yaitu untuk penggunaan internal dan untuk penggunaan eksternal. Untuk penggunaan internal, yaitu berguna untuk mengevaluasi kinerja, kompensasi dan perbandingan antara divisi-divisi. Lalu untuk merencanakan masa depan, panduan dalam mengestimasi arus kas masa depan. Untuk penggunaan eksternal, itu berguna bagi kreditur, bagi pemasok, bagi pelanggan, bagi pemegang saham. Macam-macam analisa keuangan kita bagi menjadi 5, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio penilaian. Berikut laporan keuangan yang akan kita analisis dari PT Hitam Putih. Di sebelah kiri, kita lihat dari tampilan bahwa merupakan laba rugi dari PT Hitam Putih periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember. Di sebelah kanan adalah neraca keuangan PT Hitam Putih periode per tanggal 31 Desember 2021. Kita diminta buatlah analisis laporan keuangannya. Dengan diketahui saldo awal piutang sebesar 5M567.88.950 dan saldo awal persediaan sebesar 6M500.400.350. Mari langsung kita ke perhitungannya. Analisis laporan keuangan, kita langsung menghitung untuk rasio likuiditasnya. Rasio likuiditas yang kita hitung terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio, serta working capital. Cara menghitung current ratio itu dengan rumus harta lancar dibagi dengan hutang lancar. Harta lancar dari PT Hitam Putih adalah 19M 918.512.226 dibagi dengan hutang lancarnya ini, jumlah kewajiban jangka pendeknya. Kita dapati 293,56%. Lalu, kita hitung quick ratio-nya. Quick ratio-nya itu kas ditambah surat berharga jika ada, ditambah piutang, dibagi hutang lancar. Berarti kas, ini kita lihat, kas, karena tidak ada surat berharga, langsung kita tambah piutang usaha. Lalu kita bagi hutang lancarnya. Oke, lalu kita masuk ke cash ratio. Karena cash ratio berarti yang kita hitung hanya kas dan surat berharganya jika ada ya. Kita bagi hutang lancar. Kasnya kita bagi kewajiban jangka pendeknya yang sama dengan hutang lancar. Lalu kita hitung working capitalnya. Rumusnya itu harta lancar dikurang hutang lancar dibagi total harta. Harta lancarnya ini dikurang hutang lancar
dibagi total harta. Total hartanya berapa? Ini jumlah aset. Sudah, lalu kita masuk ke rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to ratio. Rumusnya hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang dibagi total harta. Berarti jumlah hutang dibagi total harta. Oke, lalu kita hitung debt to equity ratio. Modal, rumusnya modal dibagi total harta. Modalnya 2,5 M dibagi total harta. Lalu kita hitung long term liability to equity ratio. Ini hanya hutang jangka pendeknya saja yang dibagi modal. Hutang jangka panjangnya saja yang dibagi modal. Karena long ya. Lalu kita masuk ke rasio aktivitas. Total aset turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi jumlah harta. Penjualan bersihnya berapa? 48 M dibagi tadi jumlah harta. Oke. Lalu receivable turnover-nya. Nah, kalau kita mau menghitung receivable turnover, ini kan rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Kita hitung rata-rata piutangnya dulu. Rata-rata piutang itu, hitungnya itu adalah rumusnya saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang dibagi 2. Di sini diketahui saldo awalnya di soal berapa? 5M M 567.880.950 ditambah saldo akhir piutangnya berapa? 8M 340.143.594 dibagi 2. Maka rata-rata piutangnya adalah 6M 958.016.272. Maka receivable turnover-nya adalah penjualan bersihnya tadi berapa? 48M 903.564.618 rupiah dibagi rata-rata piutang. Dikali bukan persen. Berarti penjualan bersih ini jika dibandingkan dengan rata-rata piutang, perputaran piutangnya itu 7 kali. 7,03 kali ya. Rata-rata perputaran piutang dibandingkan penjualannya. Lalu kita hitung average collection period-nya.
Ini rumusnya itu ada 3, atau ya cara mencarinya. Yang pertama itu 360 hari dibagi account receivable turnover, ini yang sudah kita dapatkan, akan menghasilkan berapa hari average collection periodnya, atau kita bisa menghitungnya juga dengan rupiah, dengan cara penjualan per hari. Jadi total penjualan kita bagi 360, itu penjualan per harinya berapa rupiah. Atau kita bisa menghitung dengan cara average collection periodnya itu dengan piutang dibagi penjualan per hari. Oke, kita coba rumus satu-satu ya. Kita pakai hari dulu ya. Berapa sih average collection periodnya per hari? Berarti caranya itu 360 dibagi account receivable turnover-nya. Ini, yang tadi kita dapetin 7,3. Berapa dapatnya? Oh, 51,19 hari. Average collection periodnya. Rata-rata dia mengolek piutangnya. Itu baru bisa dikolek tuh 51 hari. Berarti itu 3 bulan lebih ya. Dan kayaknya maintenance untuk piutangnya kurang baik ya. Kalau kita menggunakan penjualan per harinya, berapa rupiah sih penjualan per hari mereka? Ternyata per harinya mereka bisa berjualan 135.843.235 rupiah. Average collection periodnya berapa sih? Berapa hari ya? Rata-ratanya, nah ini kan bisa dihitung dari piutangnya. Average collection periodnya 5. Piutang dibagi penjualan per hari. Piutangnya dibagi penjualan per hari. (61 hari. Average collection period. Jadi kalau kita hitung menggunakan account receivable turnover, pembaginya hari dibagi pembagi, ini dapatnya 351,19 hari. Tapi kalau kita menghitungnya menggunakan piutang dibagi penjualan per hari, itu kita dapatnya 61 hari. Ya, nggak beda-beda jauh ya. 51 hari, 61 hari ya beda cuma 10 hari ya. Lalu kita hitung inventory turnover-nya. Karena ini perusahaan dagang, maka hanya ada cost of goods sold-nya ya.
HPP-nya ya, dibagi average finished good inventory. Nah, berarti kita harus cari rata-rata persediaannya dulu. Rata-rata persediaan. Persediaan awal, dari persediaan awalnya berapa? 6M, 500, 400, 350, ditambah persediaan akhirnya 6M 495,0882 bagi 2. Ini rata-rata persediaannya. Cost of goods sold. Ini beban pokoknya. Kita bagi, berarti beban pokok dibagi persediaan. Oke, lalu working capital turnover-nya, penjualan bersih dibagi harta lancar dikurang hutang lancar. Penjualan bersihnya dibagi harta lancar dikurang hutang lancar. Working capital-nya kita dapati 4 ya. 3,72 kali. Fixed asset turnover-nya, rumusnya penjualan bersih dibagi jumlah harta tetap bersih. Penjualan bersih dibagi jumlah harta tetap bersih. Jumlah harta tetap, berarti harta tetap. Aset tidak lancar. Fixed asset ya. Oke. Sudah untuk analisis laporan keuangan, rasio aktivitas. Sekarang kita masuk ke rasio profitabilitas. Kita hitung gross profit margin-nya. Rumusnya itu laba kotor atas penjualan dibagi penjualan bersih. Laba kotor dibagi penjualan bersih. Profit margin. Oke. Lalu kita masuk ke operating profit margin. Rumusnya laba operasi dibagi penjualan bersih. Laba operasional. Ini dibagi penjualan. Oke, operating profit margin. Lalu kita lihat net profit margin-nya. Net profit margin itu earning, itu laba bersihnya dibagi penjualan bersih. Laba bersihnya ini dibagi penjualan bersih. Net profit margin.
Return of investment-nya, laba bersih dibagi, rumusnya laba bersih dibagi total harta. Laba bersih dibagi total harta. Lalu return of equity-nya, pengembalian modalnya, rumusnya laba bersih dibagi modal. Demikianlah perhitungan dari analisis laporan keuangan. Hasil dari analisis ini akan dibaca dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Mana dari perusahaan ini yang harus diperbaiki? Contohnya, kita masuk ke rasio aktivitas average collection period ya. Kalau kita lihat di sini, ini periode pengumpulan piutangnya itu sangat jauh. Sangat jauh dalam arti sangat lama. Karena dia periodenya 61 hari, hampir 3 bulan baru piutang itu bisa ketarik sama perusahaan ini. Jadi dia mengkoleksi piutang-piutangnya tuh waktunya 3 bulan dan itu cukup lama dan kalau perusahaan ini tidak kuat di cash flow-nya bisa berantakan seperti itu. Namun kalau kita lihat dari current ratio-nya ini kan besar sekali 293%, di mana kemampuan harta lancarnya untuk membayar hutang lancarnya itu kan besar sekali. Hutangnya dia sangat kecil, tapi hartanya kan besar sekali. Nah, itu kita bisa dengan analisis ini kita bisa mengambil keputusan untuk investasi lagi ke aktiva tetap atau mengembangkan perusahaan dengan membuka cabang baru karena mempunyai current ratio yang besar gitu kan, seperti itu. Demikian juga dengan quick ratio-nya, lalu kalau cash ratio-nya, kas-nya dibandingkan dengan hutang lancar 47%, ya itu baik ya, karena uang cash-nya juga banyak, bisa untuk menutupi bayar hutang lancarnya. Dan kalau kita lihat dari profit marginnya, perusahaan ini bagus ya, karena dia mempunyai profit margin 20% dan mempunyai net profit marginnya itu 16%. Dan pengembalian atas equity-nya itu bagus karena dari modal yang hanya 2,5 itu bisa return of equity-nya itu menjadi 315,39%. Demikianlah pembahasan mengenai perhitungan analisis laporan keuangan. Terima kasih.